apa sih yang dimaksud dengan statistika deskriptif? Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, menyajikan, dan menganalisis data. Jadi hanya menyampaikan secara deskriptifnya saja, tapi tidak menarik kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan terkait populasi berdasarkan sampel yang dari statistik inferensi. Tidak ada hubungan antara sebab akibat. Kalau di deskriptif ya, kalau di inferensi ada. Di deskriptif juga hanya misalnya menyajikan rata-rata tinggi badan mahasiswa D3 Gizi dari 50 orang adalah misalnya 160 cm. Nah, seperti itu aja. Lalu kita buatkan tabel atau penyajian grafik atau histogram atau diagram pie tergantung dengan jenis datanya. Seperti itu. Jadi untuk D3 hanya di statistik sampai dengan statistik deskriptif saja. Lalu ada yang bilang, loh Bu, tanggung kenapa nggak bisa langsung ke inferensi? Bisa, kalau pakai aplikasi SPSS, nanti kalian belajar di aplikasi komputer, itu langsung bisa ke statistik inferensi bisa. Cuman kalian ingin mempelajari boleh, tapi tidak mendalam karena memang capaian pembelajaran kalian hanya sampai sebatas statistik deskriptif saja. Bisa mengumpulkan data, bisa meringkas, menyajikan dan menganalisis data secara deskriptif. Ya, lalu, nah, statistika deskriptif itu adalah langkah awal yang dilakukan ketika kita diberikan suatu data adalah dengan meringkas dan menyajikan data. Misalnya kalian punya sekumpulan data nih, ada data tinggi badan tadi ya, mahasiswa D3 Gizi, itu dari 50 tuh banyak, ada yang 160, 162, ada yang 150, itu banyak datanya. Nah, tugas kita ya sebagai apa namanya, apa istilahnya kalian kalau di kurikulum tuh saya lupa, itu asisten peneliti. Kalian sebagai asisten peneliti itu mengumpulkan data-data itu lalu di arrange ya, maksudnya diberikan klasifikasi. Misalnya kurang dari kurang kan beragam ya dari 50 itu, kurang dari 150, terus 150 hingga 160 dan lebih dari 160. Nah, itu nanti kalian klasifikasikan. Misalnya kurang dari 150 ada 10 orang. Kurang dari antara 150 hingga 160 itu misalnya 30 orang. Nah, seperti itu. Nanti itu kalian yang menyajikan datanya seperti itu. Untuk tahu cara menyajikan data itu kita pelajari di statistik deskriptif ini. Kapan kita membuat range-nya, bagaimana kita membuat kuartilnya, dan lain-lain. Rata-rata, dan lain-lain. Meringkas data dapat dilakukan dengan menentukan ukuran yang menggambarkan sifat penting dari distribusi atau populasi. Ukuran yang dimaksud dalam statistik ini ya adalah dengan cara pemusatan data dan penyebaran ya. Untuk pertemuan malam ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data terfokus pada mean, modus, dan median saja. Nanti untuk besok ya, minggu besok kita mempelajari pemusatan data yang kuartil dan persentil serta penyebaran data ya. Nah, overview lagi sedikit mengenai populasi dan sampel. Sudah pernah dipaparkan nggak tentang populasi apa, sampel apa? Halo, Hai, Ibu. sudah ya? Oke, sudah di mata kuliah statistik? Iya, sama Iya, BEM. Ibu. Oh iya, oke, baik. Berarti sudah paham ya, populasi itu adalah sekumpulan lengkapnya dan sampel adalah bagian dari populasi, ya. Karena nggak mungkin kita ngambil satu populasi, karena dia pertama biaya ya, biayanya pasti lebih mahal dan waktu dan tenaga. Kalau sampel diambil secara acak dengan rumus atau dengan convenience atau yang datang pada saat itu sudah memenuhi persyaratan dalam pengambilan data. Jadi nanti ketika kalian tugas akhir juga seperti itu ya. Nah, oke, baik. Nah,
proporsi. Dalam statistik, proporsi adalah bagian atas suatu kejadian dari keseluruhan data yang ada. Biasanya dinyatakan dalam angka desimal 0 hingga 1 atau persentase 0 hingga 100 kalau dikali dengan persen ya. Proporsi adalah satu min Q. Contoh, dari 50 responden penelitian atau N ditanyakan apakah mereka merokok atau tidak. Jadi, dari sebanyak 15 responden merokok, kita sebutkan X, maka didapatkan proporsi responden perokok adalah 15 dibanding 50. Ya, ketika ditanya berapakah proporsi responden yang merokok, maka 15 dibagi 50 dihasilkan 0,3. Kalau dijadikan persen, maka dikali 100% jadi 30%. Ya, sedangkan proporsi yang bukan perokok, maka adalah 1 min P. Itu adalah Q, ya, 0,7. Jadi proporsi responden yang bukan perokok adalah sebesar 70%, ya. Jadi istilah proporsi adalah bagian atau persentase dari suatu kejadian, ya. Oke. Oke, sebentar. Sebentar, di saya hilang. Oke. Oke, baik. Oke. Baik, contoh kedua dari soal proporsi. Nah, dari 100 remaja putri di suatu SMA diukur kadar hemoglobin darahnya dan diperoleh sebesar 65 remaja terkena anemia. Ambang batas anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius ditetapkan sebesar 20,0% atau 20%. Berapa proporsi remaja putri anemia tersebut? Beri interpretasi. Nah, kita bisa peroleh proporsi remaja anemia ya. Kita ditanyakan berapa proporsi remaja anemia, berarti 65 dibagi 100. Hasilnya 0,65 ya. Karena ini adalah persentase, maka kita kali dengan 100% sehingga diperoleh 65%. Diperoleh hasil proporsi remaja anemia adalah 65% sehingga atau dia lebih dari 20% ya. Sehingga anemia menjadi masalah kesehatan yang serius di SMA 2 Bandar Lampung. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian juga ketika pengambilan data juga seperti itu ya. Oke, baik. Kalau ada yang kurang jelas, boleh silakan boleh langsung saja hidupin mikrofonnya ya, on kan mic-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti yaitu ukuran pemusatan data atau central tendency. Itu adalah statistik yang memberikan informasi di mana data berkumpul dengan ukuran atau jumlah tertentu. Jadi di mana data berkumpul gitu ya. Jadi tidak jadi kita membacanya lebih enak kalau data itu kita bisa kumpulkan. Dengan kata lain adalah ukuran yang menunjukkan pusat dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membandingkan dua populasi atau sampel karena sulit membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau sampel. Jadi kita kumpulin datanya baru kita baca. Nah, seperti itu. Karena kita nggak mungkin bandingin yang eh, anggota A, anggota B dari misalnya tadi seperti 100 remaja anemia tadi kita nggak bisa bandingin si Siti, si Wati, siapalah namanya itu ya kita bandingkan. Jadi kita kumpulkan datanya seperti itu. Nah, ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pusat data itu biasanya mean, median, dan modulus. Ada juga kuartil dan persentil. Nah, pada analisis data biasanya fokus perhatian tidak terletak pada seluruh data, tapi terletak hanya di mana data memusat. Ya, hanya di mana data memusat. Nanti kalau kalian pakai SPSS akan terlihat di kurva.
Ya, kurva itu datanya memusat kemana? Apakah dia simetris, apa dia menceng ke kiri atau menceng ke kanan kurvanya? Kalau menceng ke kiri dan menceng ke kanan berarti datanya tidak homogen ya semuanya, jadi terlalu banyak yang pencilan lah istilahnya seperti itu, atau terlalu besar atau terlalu kecil datanya tidak tersebar merata. Nah, oke. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah mean atau rata-rata. Itu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, ini sudah ya kalian pelajari, sudah paham mungkin. Merupakan nilai yang dianggap paling mendekati nilai yang paling tepat dari hasil pengukuran. Seperti tadi, misalnya rata-rata tinggi badan mahasiswa gizi dari 50 orang itu misalnya 160 cm. Itu rata-rata ya, mean, yang disebut mean. Padahal di data tuh ada yang 150, ada yang 145, ada yang 170 seperti itu. Tapi ketika dijumlah dan dibagi dengan 50 orang tadi, maka diperoleh 160. Itu disebut rata-rata. Ya, berfungsi sebagai wakil dari nilai pengukuran sekelompok data. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ada 10 mahasiswa D3 Gizi memperoleh nilai statistik. Ya, tentukan nilai meannya. Mean itu lambangnya X bar ya, X bar. Jadi Anon pelukat. ditambah semua, lalu dibagi dengan 10, dihasilkan rata-rata adalah 60,3. Cukup jelas sampai sini? Mohon responnya. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, jelas ya. Baik. Nah, kalau itu tadi adalah bentuk dari data tunggal. Data tunggal itu artinya data itu hanya satu baris gitu ya, data tunggal gitu. Nah, kalau datanya berkelompok, nah seperti itu. Misalnya berat ini sudah dikelompokkan lah ya gitu. Nah, misalnya berat badan dari 60 orang, berat badan 54 ada 6, berat badan 55 ada 10, berat badan 56 ada 14 dan seterusnya. Tentukan nilai meannya. Ini bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapat? Ada yang ingin memberikan pendapat gimana cara menyelesaikannya? Eh, itu semuanya dikali, Bu. Misalkan Mm-mm. yang 54 kilo kan ada frekuensinya 6. Jadi Mm-mm. 54 kali 6 ditambah 55 kali 10 ditambah 56 kali 14 Iya. ditambah 57 kali 20 ditambah 58 kali 10 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya itu berarti ada 16, 30, Mm-mm. 50, 60, Bu. Dibagi Iya, 60. betul, betul sekali ya. 100 buat Mbak Fitri. Oke, bagus Mbak Fitri. Terima kasih atas responnya. Iya, betul seperti itu. Kalau secara logika berpikir seperti itu ya. Nah, em, jadi ini betul seperti yang Mbak Fitri bilang, 54 kali 6 berapa, 55 kali 10 berapa, dan diperoleh hasilnya frekuensi ditambah ke bawah. Ini kalau ditabulasi ya. Kalau nggak mau ditabulasi juga nggak apa-apa. Ini kan versi ribetnya ya. Versi terlihat ribetnya. Seperti Mbak Fitri misalnya tadi, X bar sama dengan dalam kurung 54 kali 6 tutup kurung ditambah buka kurung 55 kali 10 itu juga boleh ya. Apapun caranya seperti itu. Ini Kak untuk kalau dia dibuat seperti tabulasi ya. Betul sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga paham. Nah, nanti jadi kalian kalau menemukan data hasil apa statistik pengambilan data kalian ditemukan seperti ini, berapa sih rata-rata berat badan di sampel kita? Berarti seperti itu menghitungnya ya. Oke, baik. Sekarang langsung ke median atau nilai tengah. Nah, adalah nilai tengah dari suatu data setelah data diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Digunakan juga sebagai ukuran letak data atau dia bisa sebagai kuartil 2, Q2 ya. Nah, median untuk data tidak berkelompok tunggal, caranya dengan letak median atau K itu sama dengan N plus 1 dibagi 2, dengan N menyatakan banyaknya data. Kalau untuk data berkelompok, median sama dengan B plus P dalam kurung setengah N min F besar per F kecil ya. Batas bawah kelas median atau B itu kalau data berkelompok ya ada range-nya ya. Nah, batas bawahnya itu
nilai terendah dari kelas mediannya dikurangi dengan 0,5. Ya, oke, baik, kita langsung lihat saja ke soal. Nah, ini soal yang sederhana, data tunggal. Terdapat sampel dengan nilai data sebagai berikut. Tentukan median dari data tersebut. Lalu kita coba urutkan data dari kecil ke besar, atau bisa juga dibuat dalam tabel biar enggak terlalu biar agak lebih ringkas. 12 ada 1 frekuensinya. Lalu 14 yang terkecil ya ke terbesar ya. 14 ada berapa? Ada 2. Ya, 28 ada berapa? Ada 2 dan seterusnya. Nah, banyaknya data adalah 9 ya, atau ininya ada totalnya adalah 9. Jadi median terletak pada data 9 ditambah 1 karena rumusnya tadi ya, kayak N plus 1 dibagi 2 ya. Nah, jadi data kelima. Data kelima tuh yang yang kemana sih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini. Ya, jadi mediannya adalah 28. Seperti itu, nilai tengah. Ya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang data berkelompok, ini sudah di range kan ya, misalnya dengan suatu rentang nilai ya, rentang nilai ujian. Nilai 31 hingga 40 ada 1 orang. Nilai 41 hingga 50 ada 2 orang ya. Kita bisa lihat panjang kelasnya 31 hingga 40 itu 10 ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 10 ya. Itu panjang kelasnya atau P ya. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan median dari nilai ujian 80 mahasiswa dalam tabel sebagai berikut. Nah, banyaknya data atau N sama dengan 80. Jadi, median terletak di kelas interval kelima karena pada kelas tersebut terletak data ke-40. Ya. Nah, karena 80 dibagi 2 ya. Nih. Yang ini ya rumusnya setengah N ya. Setengah N ya, 80 dibagi 2. Kita tinggal masukin aja ya. Nah, oke. Nah, median terletak pada interval 71 ke 80 karena nilai 40 itu kan dari 80 dibagi 2 ya, setengah N, setengah dikali N ya, atau N per 2 di rumus ya. Nah, ini rumusnya ya, setengah kali N atau N per 2. 80 dibagi 2 sama dengan 40. 40 itu ada di sini ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 15, berapa? 15 tambah 8. 23 ya. 23 berarti ke 40 ada di sini. Paham nggak? Ada yang belum paham? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Jadi nilai data ke-40 ya, data ke-40 ada di range ini. Ya. Oleh karena itu B atau rentang nilai median terbawah dikurang 0,5. 71 dikurang 0,5. Jadi sehingga B adalah 70,05 ya. Panjang kelas 10. 71 ke 80 itu 10. Ya. F itu adalah 25. Ya, F besar adalah 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15. Ya, frekuensi total yang ada di rentang kelas bawahnya. Maka diperoleh mediannya berapa? B 70,5 ditambah dengan 10 dalam kurung 40 kurang 23 per 25 sama dengan 77,3. Sehingga dapat diperoleh bahwa median dari ujian 80 mahasiswa tersebut adalah 77,3. Paham? Paham ya? Nanti bisa dicoba-coba pakai kalkulator sendiri. Nah, sekarang bahasan yang ketiga yaitu modus. Modus itu apa sih?
Modus itu untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau banyak terjadi. Misalnya angka nilai yang paling banyak muncul di hasil ujian tersebut ya. Ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data yang muncul ya. Kumpulan data itu bisa lebih dari satu modus ya. Bisa lebih dari satu modus. Misalnya nilainya gini. 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90. Nah, 40-nya ada 2 kali, 60-nya ada 2 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 40 dan 60. Nggak perlu dibagi 2 ya. Modusnya adalah 40 dan 60. Ya, karena dia sama-sama muncul 2 kali. Tapi kalau misalnya 40-nya muncul 3 kali, 60-nya hanya 2 kali, berarti yang paling banyak muncul adalah nilai 40. Seperti itu. Nah, contoh, tentukan modus sebaran data pada tabel tersebut. Jawabannya berapa nih? Berapa modusnya? 34 Bu. 34 ya, karena frekuensinya paling tinggi seperti itu. Nah, modus itu pada data berkelompok dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ya. Batas bawah kelas yaitu kelas interval dan kelas terbanyak, P panjang kelas modalnya atau dari nilai modus itu ya, kumpulan dari modus-modus disebut dengan modal ya. Frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil ya. Kita lihat. Nah, contohnya sama seperti tadi ya pada soal median, tentukan modus sebaran data pada tabel tersebut. Nah, tentukan terlebih dahulu kelasnya. Frekuensi yang terbanyak yang mana? Yang terbanyak adalah yang 25 ya, 71 hingga 80. Ya, kemudian batas bawahnya diperoleh sama seperti tadi, 70,5. B1 B1 itu adalah frekuensi kelas di kelas modal tersebut dikurangi dengan frekuensi kelas interval dengan yang lebih kecil. Kalau B2 dengan yang lebih besar. Nah, B1 25 kurang 15. Yang lebih kecil ya, turun ke bawah ya. Lalu yang B2 naik ke atas. 25 kurang 20 sama dengan 5. Panjang kelasnya 10. Maka nilai modusnya berapa? Sebagai berikut. Ya, paham ya? Mudah ya, tinggal nanti rumusnya saja. Nanti kalau ujian nanti saya kasih rumusnya, nggak perlu dihafalin. Ya, oke. Nah, hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Ada hubungannya. Ya, apabila digambarkan kurva antara nilai data dan frekuensi, maka berdasarkan hubungan nilai rata-rata, median, dan modus, kurva dapat dibedakan menjadi 3. Ya, jadi nanti kalau kalian belajar SPSS itu nanti gampang, kalian nggak perlu ngeplotin ya. Jadi nanti kalau data yang dari data banyak, nanti keluar kurvanya, normalitas data namanya, kurva normalitas. Jadi nanti dia terlihat apakah data yang kita lihat itu terlihat normal atau yang B, simetris, atau tidak normal, cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri. Ada kondisi-kondisi yang menjadikan dia cenderung ke kanan, normal, atau cenderung ke kiri. Nah, kurva negatif atau dari gambar A dia cenderung ke kanan. Terjadi jika rata-rata lebih kecil dari nilai median. Dan median nilainya lebih kecil dari nilai modus. Sehingga kurva data distribusi frekuensi akan terletak di sebelah kiri. Ya, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri. Ya, sedangkan median di tengah dan modus di kanan. Nanti aplikasi akan membaca hasil data kalian seperti itu. Ya. Nah, kalau kenormalan data, ini berarti datanya tidak normal. Ya, negatif itu datanya tidak normal, cenderung ke kanan. Ya, jadi kalau nanti di aplikasi ada cara analisis statistiknya sendiri. Kalau dia data tidak normal, data normal gitu ya, ada cara analisis statistiknya. Nah, kalau simetris atau data normal, maka nilai median, dan modus itu sama besar. Ya, terletak pada satu titik ya, sehingga dia berbentuk normal. Kurva loncengnya berbentuk normal loncengnya.
ya. Nah, kemudian ada beberapa data yang bisa membuat kurva menjadi normal, ya. Kemudian kurva cenderung miring ke kiri, ya. Kenapa? Karena rata-ratanya jika rata-rata lebih besar dari nilai median, median lebih besar dari modus dan modusnya paling kecil, ya, paling sedikit, maka pada kurva itu nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan. Ya, karena dia nilai rata-rata dari kumpulan data ini dia paling tinggi nilai rata-ratanya. Jadi dia nggak balance, ya. Nah, median tengah dan modus. Dia cenderung menceng ke kanan atau kemencengan positif. Ya, seperti itu. Ini kurvanya juga disebut kurva positif atau ada yang bilang kurvanya tidak normal gitu, ya. Sebenarnya ada beberapa paham tergantung buku yang dirujuk sih, ada beberapa mungkin termasuk dosen saya dulu, dosen-dosen saya dulu tidak mempermasalahkan data itu tidak harus normal gitu, ya. Ada yang bilang kalau datanya miring ke kanan atau miring ke kiri, negatif atau positif, maka cara ngambil datanya salah. Ada yang bilang samplingnya salah gitu, tidak mewakili populasi, ada yang bilang gitu. Tapi ada juga beberapa dosen saya yang bilang nggak masalah gitu, tidak masalah. Kan kejadian itu berbeda-beda gitu, ya, tergantung dengan ciri khas dari populasi itu. Jadi tidak masalah sebenarnya dia datanya positif atau negatif kurvanya gitu, ya. Tidak harus selalu normal. Tinggal kita yang ada yang bilang kalau datanya normal maka datanya pasti benar, hasil datanya pasti benar. Kalau saya sih penganut yang tidak juga gitu, ya. Tidak juga datanya selalu benar gitu. Yang penting cara pengambilan data kita sudah tepat, kuesionernya sudah kita uji gitu, ya, sudah oke. Kalau datanya memang tidak normal ya nggak apa-apa gitu. Datanya nggak mesti normal. Ada kok cara yang aplikasi kalau di SPSS, ya, ada cara-cara tertentu yang kadang kita bisa menormalkan data, ya. Kita bisa normalkan data, tapi kalau datanya memang benar-benar tidak bisa kita normalkan, itu ada cara statistiknya sendiri gitu, ya. Tapi untuk mengetahui kenapa dia bisa tidak normal dan kenapa dia bisa normal adalah karena adanya hubungan antara rata-rata, median, dan modus itu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, untuk kuartil dan persentil kita bahas minggu ini, ya, minggu ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara luring langsung. Oke, baik. Mungkin materi kita malam ini sudah cukup sekian, tidak terlalu banyak, karena kita hanya diminta untuk mengulas saja sesuai EPS. Ada yang ingin ditanyakan nggak, kakak-kakak semua, adik-adik semua? Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada, ya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang nggak jelas, kita bisa diskusi di kelas, ya. Oke, selanjutnya ini ada tugas praktikum. Nanti saya minta, saya sudah share PowerPoint, ya, di grup. Ada 5 soal dan ketentuannya. Besok rek 1, ya. Rek 1 siapa? Rek 1. Si Ya, penrek 1 Ibu. eh, si penrek 1 Ervina, ya. Saya lupa statistik. Nanti si pen kan besok Senin, ya, kalau nggak salah, itu materi saya jam 8 pagi. Nanti minta kertas buram dengan Pak Gaga, ya. Satu kelas berapa orang, dihitung satu kelompok satu kertas. Satu kelompok berisi 3 orang, ya. 3 orang. em, Nanti mungkin besok kita tentukan kelompoknya, acak, ya. Lalu nanti ditulis seperti biasa dan kerjakan tertulis. Nah, ini untuk yang praktikum minggu ini, ya. Nanti yang untuk